Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Pratama dari kelas IPS 3. Saya di sini akan berpendapat mengenai persebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah dan bagaimana upaya saya sebagai generasi muda untuk pencegahannya. Pendapat saya mengenai persebaran virus corona adalah dikarenakan wabah virus itu merupakan bahaya yang nyata dan dapat menginfeksi siapa saja dengan begitu cepat. Gejala yang ditimbulkan memang memiliki kemiripan dengan flu biasa, tetapi akan sangat berbahaya dan mengancam jiwa jika melibatkan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lain. Dan upaya saya sebagai generasi muda untuk mencegahnya adalah sebagai berikut. 1. Tinggallah di rumah. Anda harus membatasi aktivitas di luar rumah, kecuali untuk memperoleh layanan kesehatan. Selain itu, disarankan untuk tidak pergi bekerja, ke sekolah, atau mengunjungi tempat-tempat publik. Hindari menggunakan transportasi publik, berbagai kendaraan, atau taksi. Kedua, memisahkan diri dari orang lain atau hewan. Sebisa mungkin tinggallah di tempat khusus yang terpisah dari orang lain di rumah. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan kamar mandi yang berbeda. Kemudian jangan memegang binatang peliharaan ataupun hewan lain saat sakit. Ketiga, menggunakan masker. Ketika sakit, Anda harus menggunakan masker saat berada di sekitar orang lain, binatang peliharaan, atau jika akan memasuki kantor penyedia layanan kesehatan. Jika Anda tidak menggunakan masker, orang yang tinggal bersama Anda tidak diperbolehkan untuk berada dalam ruangan yang sama, atau sebaliknya. Orang tersebut harus menggunakan masker ketika masuk ke ruangan Anda. Keempat, menutupi batuk dan bersin. Tutupi mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tempat sampah. Setelah itu segera mungkin cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Selain itu bisa juga membersihkan tangan dengan pembersih tangan yang mengandung 60% hingga 95% alkohol. Sabun dan air harus digunakan jika tangan terlihat kotor. Kelima, menghindari penggunaan alat pribadi bersama. Penggunaan alat-alat pribadi bersama yang harus dihindari misalnya adalah gelas, peralatan makan, dan handuk. Setelah digunakan, peralatan tersebut harus segera dicuci dengan sabun dan air. 6. Sering mencuci tangan. Cuci tangan lebih sering dengan menggunakan sabun dan air setidaknya 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, cucilah tangan dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Ketujuh, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Permukaan benda yang sering kali disentuh, termasuk meja, gagang pintu, perlengkapan kamar mandi, toilet, telepon, keyboard, tablet, hingga tempat tidur. Selain itu, bersihkan pula semua permukaan yang mungkin tersentuh darah, feses, atau cairan tubuh. Gunakan semprotan pembersih dan lakukan pembersih sesuai instruksi atau petunjuk yang tertera. Misalnya, prosedur pemakaian sarung tangan hingga ventilasi yang cukup saat penggunaan semprotan pembersih. Kedelapan, memperhatikan gejala yang muncul. Carilah pertolongan medis sebelum penyakit semakin memburuk. Sebelum mencari layanan tersebut, jangan lupa untuk menghubungi terlebih dahulu dan menceritakan apa yang dialami untuk segera dievaluasi. Gunakan masker sebelum menuju layanan kesehatan. Bertanyalah kepada layanan kesehatan untuk menghubungi kewenangan kesehatan di negara atau wilayah tersebut. Orang yang berada di bawah pengawasan aktif ataupun pengawasan sendiri harus mengikuti instruksi yang disediakan oleh Departemen Kesehatan setempat. Jika Anda memiliki kondisi darurat, hubungi hotline dari kewenangan kesehatan setempat. Jika memungkinkan, gunakan masker sebelum petugas media darurat datang. Kesembilan, penghentian isolasi rumah. Pasien yang dikonfirmasi COVID-19 harus tetap berada dalam rumah sebagai tindakan pencegahan hingga risiko penularan kepada orang lain dianggap telah menurun. Keputusan untuk tidak melanjutkan tindakan pencegahan isolasi rumah ini harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Pengambilan keputusan tersebut harus telah berdasarkan konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan dan kewenangan kesehatan negara maupun lokal. 10. Hindari sentuhan fisik. Cara ampuh mencegah penyebaran virus corona berikutnya yaitu hindari melakukan sentuhan atau kontak fisik, mulai dari berjabat tangan hingga berpelukan dengan orang lain. Hal ini juga telah disarankan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. 11. Hindari menyentuh wajah. Cara ampuh mencegah penyebaran virus corona berikutnya yaitu menghindari menyentuh wajah. Usahakan untuk tidak menyentuh area segitiga wajah seperti mata, mulut, dan hidung. Area ini memang lebih rentan disentuh oleh tangan, baik sadar maupun tidak. Untuk itu sangat penting bagi seseorang di tengah pandemi corona ini untuk menghindari menyentuh wajah, sebab hal ini bisa menjadi media penularan virus corona. 12. Menjaga imunitas tubuh. Menjaga imunitas tubuh menjadi cara ampuh mencegah penyebaran virus corona. Tidak terlalu sulit, kalian hanya cukup mengonsumsi banyak sayuran dan buah-buahan. Terlebih pada sayur dan buah-buahan yang memang mampu meningkatkan imun tubuh. 13. Dan terakhir,
tidak melakukan perjalanan. Untuk sementara waktu sebaiknya tidak melakukan perjalanan sebab dalam perjalanan seseorang akan lebih mudah terpapar virus maupun bakteri, apalagi jika berada di tengah kerumunan. Saat berpergian khususnya dengan kendaraan umum dan hotel yang tidak dibersihkan dengan benar dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus corona. Sekian dari saya, bila ada kesalahan tutur kata dari saya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Kasmansal, jaya jaya jaya.